Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih selalu bahkan tanpa henti mengaruniakan nikmatnya kepada kita semua, di antaranya berupa nikmat panjang umur, sehat zahir dan batin, dan berbagai macam nikmat yang lain tentunya, sehingga dengan itu semua kita masih bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya Allah dan melakukan berbagai macam aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah juga dengan nikmat-nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang akhirnya sampai juga kita ke dalam satu bulan yang saat ini kita berada di dalamnya, merupakan bulan Sya'ban, yang insya Allah hari ini kita merupakan sudah memasuki hari yang ke-14 di dalam bulan Sya'ban ini. Itu artinya nanti malam, malam Ahad, karena hari ini adalah hari Sabtu, maka nanti malam adalah malam Ahad, kita memasuki pertengahan bulan Sya'ban, atau yang sering kita sebut dengan namanya adalah nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Maka sudah banyak sekali keterangan-keterangan yang sampai kepada kita tentang keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dimudahkan untuk memuliakan, untuk mendapatkan keutamaan di dalam malam nisfu Sya'ban itu. Di antaranya keutamaan yang Allah berikan di malam nisfu Sya'ban adalah orang yang berdoa pada malam nisfu Sya'ban itu, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau doanya tidak ditolak oleh Allah, berarti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, "Walaghana annahu kana yaqulu inna ad-du'a yustajabu fi khamsi layalin." Di sini Imam Syafi'i mengatakan, telah sampai, kata Imam Syafi'i, kepada kami bahwasanya dikatakan bahwa doa itu, inna du'a yustajabu fi khamsi layalin, sungguhnya doa itu mustajab fi khamsi layalin, pada 5 malam. Di doa akan dikabulkan atau mustajab jika seseorang berdoa pada 5 malam ini. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, doa yang akan dikabulkan, yang akan mustajab itu ialah apabila seseorang berdoa fi lailatil jumu'ati. Ini yang pertama, apabila seseorang berdoa pada malam Jumat, berdoa pada tiap-tiap malam Jumat, maka insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian walailatul adha, yang kedua itu doa yang akan mustajab ketika seseorang berdoa pada malam hari raya Idul Adha. Walailatul fitri, yang ketiga ialah apabila seseorang berdoa pada malam hari raya Idul Fitri. Wa awwali
lailatin min Rajab. Yang keempat, doa yang akan mustajab jika seseorang berdoa pada malam pertama bulan Rajab. Dan yang kelima, kata Imam Syafi'i, walailatin nisfi min Sya'ban. Yang kelima, doa yang mustajab akan dikabulkan oleh Allah adalah ketika seseorang berdoa pada malam nisfu Sya'ban. Ini nanti malam berarti. Malam Ahad, nanti malam yang merupakan malam nisfu Sya'ban. Mari kita pergunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin malam nisfu Sya'ban nanti malam ini. Kita pergunakan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berdoa pada malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, maka doanya akan mustajab. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban. Doa akan dikabulkan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak berdoa, memperbanyak beribadah, memperbanyak berzikir, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya dan ibadah-ibadah juga tentunya di malam nisfu Sya'ban nanti malam. Amin Allahumma amin. Itu salah satunya. Kemudian apalagi keutamaan malam nisfu Sya'ban? Sebagaimana yang juga disebutkan ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban." Apabila ada tiba malam nisfu Sya'ban, faqumu layalaha. Maka kata Rasulullah, dirikanlah malam-malamnya. Ya, dirikanlah ibadah, memperbanyak ibadah pada malam nisfu Sya'ban itu. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satunya tadi memperbanyak berdoa kepada Allah. Selain memperbanyak berdoa, karena berdoa pada malam nisfu Sya'ban itu doanya akan mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain itu Rasulullah juga menganjurkan faqumu laylaha. Kata Rasulullah, maka hidupkanlah malam nisfu Sya'ban itu. Artinya menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu tentunya dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan-kebaikan. Ibadah itu apa saja. Boleh memperbanyak qiyamul lail di malam nisfu Sya'ban, memperbanyak berzikir, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah yang lain tentunya yang bisa kita lakukan. Makanya Rasul menganjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu. Pada malamnya ya, malam nisfu Sya'bannya, maka hidupkanlah malam nisfu Sya'ban dengan melakukan ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan. Kemudian kata Rasulullah, wasumu naharaha, dan berpuasalah engkau di siang harinya. Berpuasalah engkau di hari ya, besoknya, maksudnya di hari Ahadnya kan, nanti malam ini malam Ahad, maka hidupkanlah malam Ahad yang merupakan malam nisfu Sya'ban. Wasumu naharaha, kata Rasulullah, dan berpuasalah engkau pada siang harinya, pada siang hari nisfu Sya'ban itu, berarti besok hari Ahad. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Ya, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, selain beliau menganjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kemudian beliau juga menganjurkan
untuk melaksanakan puasa di siang harinya, nisfu Sya'ban, ya. Besok berarti hari Ahad. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha, karena sungguhnya Allah turun pada langit dunia. Ya, Allah turun pada langit dunia mulai terbenamnya matahari. Ya, jadi ketika sudah sampai terbenamnya matahari pada malam nisfu Sya'ban, Allah akan turun ke langit dunia. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa yang dikatakan oleh Allah? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala min mustaghfirin li fa'aghfir lahu. Jadi Allah memanggil di sini. Allah menyebutkan, kata Rasulullah, ayo, kata siapa, ya, dari hamba-hambaku yang di malam nisfu Sya'ban ini memohon ampun kepadaku, kata Allah. Ya, di malam nisfu Sya'ban ini, yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggil oleh Allah, ala min mustaghfirin li. Mana orang-orang dari hamba-hambaku, kata Allah, yang memohon ampun kepadaku, fa aghfir lahu, maka kata Allah akan aku ampuni. Ya, jadi Allah menyatakan yang memohon ampun kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban, sekali lagi nanti malam Ahad, malam nisfu Sya'ban, ya, ala min mustaghfirin li fa aghfir lahu, kata Allah, siapa yang mohon ampun pada malam itu maka akan aku ampuni dia. Subhanallah. Ya, ini keutamaan malam nisfu Sya'ban. Makanya kita mohon kepada Allah, ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban nanti malam. Ya, tentunya dengan memperbanyak doa, ya, beribadah, ya, salah satunya dengan mohon ampun kepada Allah. Ya, karena yang mohon ampun kepada Allah, fa aghfir lahu, maka akan aku berikan ampunan kepada orang yang mohon ampun kepadaku, kata Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ala mustarziqun fa arzuqahu. Oh, siapa, kata Allah, dari hamba-hambaku yang meminta rizki, yang memohon rizki, minta rizki kepadaku, kata Allah, di malam nisfu Sya'ban itu, fa arzuqahu, kata Allah, maka akan aku berikan rezeki kepadanya. Ya, yang minta rezeki akan diberikan rezeki pada malam nisfu Sya'ban. Yang mohon ampun kepada Allah maka akan diberikan oleh Allah ampunan itu. Ala mubtalan fa'u'afiyahu. Ya. Adakah yang mendapat cobaan? Ya, ala mubtalan. Adakah yang mendapatkan cobaan? Fa'u'afiyahu, maka aku akan sembuhkan, kata Allah. Siapa yang diberikan cobaan, ujian berupa sakit oleh Allah, maka pada malam nisfu Sya'ban itu, fa'u'afiyahu, maka akan aku berikan kesembuhan. Yang diberikan cobaan berupa sakit, yang diberikan kesulitan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita memohon kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban itu. Ala kadza, ala kadza. Ya. Jadi kata Rasulullah, siapa yang minta akan diberikan, apapun permintaannya akan dipenuhi oleh Allah. Siapa yang memohon kepada Allah, mohon apapun itu tentang kebaikan-kebaikan, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kadza, ala kadza. Yang minta ampun akan diampuni. Yang minta rezeki akan diberikan rezeki. Yang memohon supaya dimudahkan akan diberikan kemudahan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan tuh? Ya, Allah tadi di awal hadisnya disebutkan turun ke langit dunia mulai terbenamnya matahari
Ya, maka permohonan-permohonan itu ya seperti mohon ampun akan diberikan ampunan, minta rezeki akan diberikan rezeki oleh Allah dan sebagainya hatta yatlu'al fajr. Ya, sampai terbit fajar. Ya. Jadi orang yang berdoa sejak matahari terbenam pada malam nisfu Sya'ban sampai terbitnya fajar, maka malam itu apapun yang kita mohonkan kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan kepada orang yang memohon kepada Allah tersebut. Kemudian ya inilah beberapa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Kemudian di dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan hadis dari Mu'adz bin Jabal. An Mu'adz bin Jabal. Dari Mu'adz bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'u Allahu azza wa jalla ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Ya. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan ya, kepada makhluknya fi lailatin nisfi min Sya'ban. Jadi di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kepada makhluknya di malam nisfu Sya'ban, nanti malam. Ya. Kemudian fayaghfiru li jami'i khalqihi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya. Jadi yang mohon ampun tadi sudah disebutkan hadis sebelumnya, yang mohon ampun maka akan diberikan ampunan kepada Allah. Minta rezeki akan diberikan rezeki dan sebagainya. Maka dalam hadis ini lebih jelas lagi bahwa fayaghfiru li jami'i khalqihi. Bahwa di sini disebutkan Allah akan memberikan ampunan kepada makhluknya di malam nisfu Sya'ban, illa, kecuali. Ya, di sini ada pengecualian yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah illa limusyrikin. Yang pertama yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Au musyahin, yang kedua yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban ialah au musyahin, yaitu yang kedua yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah adalah orang-orang yang bermusuhan. Jadi dua golongan manusia ini, dua golongan orang ini yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah musyrikin, ya, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Au musyahin, dan yang kedua yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah adalah orang-orang yang bermusuhan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kemudahan, dibimbing kita untuk dapat menghidupkan malam nisfu Sya'ban nanti malam Ahad. Ya, kita gunakan kesempatan ini yang saat ini kita masih diberikan karunia oleh Allah, nikmat masih bisa bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Mari kita pergunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah kepada Allah apapun saja yang kita ingin mohonkan kepada Allah, maka mohonlah di malam nisfu Sya'ban nanti malam. Maka insya Allah akan diberikan oleh Allah apapun yang kita minta. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kemudahan dan dibimbing kita semua
untuk bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban nanti malam dengan memperbanyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan-kebaikan. Amin. Allahumma amin.